Israel hancurkan 130 pintu terowongan Hamas di Gaza. Hizbullah akui punya rudal anti kapal, siap tantang Amerika Serikat. Jokowi ungkap temui Biden upaya stop perang Israel-Hamas. Pasukan Israel mulai menggempur terowongan yang disebut berkaitan dengan milisi Hamas dan markas kelompok itu di Gaza. 5 sumber keamanan Israel mengatakan mereka menemukan dan menonaktifkan jaringan terowongan di utara Gaza. Operasi semacam ini akan menjadi bagian mendasar fase serangan berikutnya dan memakan waktu. Israel mengklaim berhasil menghancurkan 130 pintu masuk terowongan di Gaza. Kepala juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari juga sempat mengatakan Korps Teknik Tempur Israel menggunakan alat peledak untuk menghancurkan terowongan. Serangan terhadap terowongan Hamas muncul usai Menteri Pertahanan Israel yakni Yoav Gallant menyetujui rencana operasional lebih lanjut untuk aksi militer di kota Gaza dan jalur Gaza Utara. Salah satu serangan itu terekam dalam video yang diunggah di X. Di video tersebut, Israel menargetkan terowongan di Beit Hanoun, timur laut Gaza. Terowongan Beit Hanoun juga berada di dekat sekolah milik Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA. Israel juga mengklaim banyak terowongan markas Hamas dan peluncur roket terletak berdekatan dengan fasilitas umum di Gaza. Mereka lalu menggempur target itu untuk menghanguskan Hamas. UNRWA sementara itu membantah sekolah tersebut digunakan Hamas untuk mengecam serangan Israel. Direktur UNRWA di Gaza mengatakan 50 fasilitas PBB rusak karena serangan Israel pada 4 November lalu, termasuk 5 serangan langsung. Pasukan Israel melancarkan agresi di Palestina pada 7 Oktober. Mereka juga berperang dengan Hamas. Sejak perang, Israel tak hanya menggempur sekolah, tetapi juga tempat ibadah hingga rumah sakit. Serangan-serangan Israel menewaskan lebih 11.000 orang di Palestina. UNRWA juga mencatat 89 staf tewas sejak perang pecah. Milisi Hizbullah Lebanon disebut mempunyai rudal anti kapal buatan Rusia yang bisa mengancam keberadaan kapal perang Amerika Serikat dan menambah resiko perang regional. Pekan lalu, pemimpin Hizbullah Syed Hasan Nasrallah memperingatkan Amerika Serikat bahwa milisi tersebut punya rencana untuk kapal-kapal Amerika Serikat yang dikerahkan di wilayah Timur Tengah usai perang Israel-Hamas pecah. 2 sumber di Lebanon yang mengetahui persenjataan Hizbullah mengatakan rencana yang dimaksud itu adalah rudal anti kapal terbaru, termasuk rudal Yakhon buatan Rusia dengan jangkauan 300 km. Dilansir Reuters, laporan media dan pengamat selama bertahun-tahun mengindikasikan bahwa Hizbullah mendapatkan rudal Yakhon di Rusia setelah dikerahkan di sana selama lebih dari 1 dekade untuk membantu Presiden Bashar al-Assad dalam perang saudara. Namun sampai saat ini, Hizbullah tidak pernah mengkonfirmasi kepemilikan senjata tersebut. Awal bulan ini, Amerika Serikat mengerahkan kapal induk dan kapal pendukung lainnya ke Mediterania, bertujuan mencegah konflik menyebar dan menghalangi Iran mendukung kelompok milisi seperti Hamas, Hizbullah, dan Jihad Islam. Sementara Hizbullah menganggap keberadaan kapal perang Amerika Serikat sebagai ancaman langsung karena kemampuan mereka untuk menyerang kelompok itu dan milisinya.
Menanggapi kedatangan kapal Amerika Serikat, Nasrullah dalam pidato perdananya pekan lalu mengatakan bahwa keberadaan kapal itu tidak membuatnya takut. Sumber menyebut kemampuan rudal anti kapal Hizbullah telah berkembang pesat sejak tahun 2006. Sumber itu juga mengatakan jika Hizbullah memakai senjata ini ke kapal perang musuh, maka akan mengindikasikan meningkatnya perang regional di wilayah Timur Tengah. Presiden Joko Widodo akan menemui Presiden Amerika Serikat yakni Joe Biden untuk mendesak penghentian perang antara Hamas dengan Israel di Gaza, Palestina. Jokowi akan terbang ke Arab Saudi terlebih dulu pada Jumat 10 November 2023 malam. Ia akan berunding dengan negara-negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI sebelum menemui Biden. Jokowi belum mau membeberkan poin-poin yang akan disampaikan ke Biden. Namun ia memastikan posisi Indonesia akan selalu membela Palestina. Dia juga membahas soal bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Jokowi berkata akan ada gelombang bantuan dari Indonesia untuk Palestina berikutnya. Jokowi menyebut antusiasme berbagai lapisan masyarakat membantu Palestina sangat besar. Pemerintah berupaya menyalurkan bantuan-bantuan itu dengan baik. Sebelumnya, Hamas dan Israel berperang di Gaza sejak sebulan lalu. Korban jiwa di Gaza sudah mencapai 10.000 orang. Pemerintah Indonesia telah mendesak gencatan senjata melalui Dewan Keamanan PBB. Namun, gagasan itu masih belum terwujud karena Inggris dan Amerika Serikat menolak. Bisanis.id, Nindya Farisa mewartakan.